Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Ahmad Rizky Munandar, Ahmad Kodri Salsabil, Filipus Ardi Pradana, dan Revaldo Junizar Prayitno akan mempresentasikan proyek kami dengan judul Penerapan Pemodelan Kesehatan Hutan menggunakan metode GBM berdasarkan karakteristik pohon dan faktor lingkungan. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami, saat ini di Amerika Serikat pepohonan sudah mulai jarang ditemukan di lingkungan yang secara sosial ekonomi kurang beruntung dan lingkungan yang dihuni orang yang memiliki warna kulit lebih putih. Pohon sendiri memiliki banyak manfaat serta sudah terbukti menyelamatkan banyak jiwa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sebagai manusia, perlu ada kesadaran untuk menciptakan keadaan seperti itu yang membuat hidup menjadi nyaman. Dengan kata lain, perlu adanya menjaga kesehatan pohon itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini membuat peneliti tertarik dengan tingkat kesehatan pohon yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan pohon mana yang masuk dalam kategori yang diinginkan. Abstrak dari hasil penelitian ini yaitu kesehatan hutan merupakan indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan status kesehatan pohon menggunakan algoritma GBM berdasarkan karakteristik fisik pohon dan faktor lingkungan, seperti DBH, tinggi pohon, lebar tajuk, elevasi, suhu, kelembaban, serta kandungan unsur hara tanah. Dataset berjumlah 1.000, observasi dengan 4 kategori kesehatan pohon yaitu unhealthy, subhealthy, healthy, dan very healthy. Pemrosesan data dilakukan menggunakan standarisasi dan teknik penyeimbangan data menggunakan SMOTE setelah pembagian data latih dan data uji. Hasil pelatihan model menunjukkan akurasi tinggi dengan skor evaluasi sebesar 99% pada data uji. Temuan ini menunjukkan bahwa model ini mampu mengidentifikasi pola kesehatan pohon secara efektif. Penelitian ini membuktikan kontribusi terhadap pengembangan sistem monitoring hutan berbasis data mendukung upaya untuk ekologi yang kuat. Pendahuluannya, LegGBM merupakan metode algoritma machine learning yang efisien dan akurat untuk data yang besar. Namun, algoritma ini masih jarang diterapkan dalam pemantauan kesehatan hutan. Padahal, hutan memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem global, sementara kondisinya terus menurun akibat deforestasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Metode pemantauan konvensional seperti observasi langsung dan citra satelit memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih efektif. Penelitian ini mengembangkan model GBM berbasis data lingkungan dan tanah seperti kelembapan, suhu, elevasi tanah, dan indeks gangguan untuk memprediksi kesehatan hutan. Pendekatan ini tidak hanya memperluas penerapan GBM dalam studi ekologi, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi pengambilan kebijakan konservasi yang berbasis data. Adapun metode yang digunakan, Bab 2, bab 2 metode penelitian. Yang pertama machine learning. Machine learning merupakan pendekatan komputasi yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk mengenali pola dan membuat prediksi tanpa instruksi eksplisit. Dalam konteks ekologi dan kehutanan, metode ini menjadi semakin relevan karena mampu mengolah data yang besar dan kompleks serta mengungkap hubungan nonlinear antar variabel lingkungan biologis dan spasial. Yang kedua, LegGBM. LegGBM adalah algoritma machine learning berbasis pohon keputusan yang dikembangkan oleh Microsoft dan dikenal karena efisiensi serta akurasinya yang tinggi dalam pemrosesan data berskala besar. LegGBM termasuk dalam keluarga gradient boosting framework, di mana model dibangun secara bertahap dengan meminimalkan kesalahan dari model sebelumnya. Salah satu fitur utama dari LegGBM adalah penggunaan algoritma berbasis histogram untuk mengurai kompleksitas perhitungan serta teknik leafwise tree growth yang memungkinkan model mengeksplorasi pembagian fitur secara lebih optimal dibandingkan metode level-wise. Selain itu, LegGBM juga mendukung berbagai fungsi loss dan dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi.
Perbedaan kedua pendekatan ini dapat dilihat pada gambar satu dan gambar 2 sebagai berikut. Yang ketiga, pra pemrosesan data, yaitu tahapan krusial dalam pengolahan data sebelum diterapkan pada algoritma machine learning. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan bahwa model dapat belajar secara optimal dari data yang diberikan. Proses ini meliputi beberapa langkah penting seperti pembersihan data atau data cleaning, normalisasi atau standarisasi penanganan data hilang, encoding untuk variabel kategorikal, serta balancing data jika terjadi ketidakseimbangan kelas. Yang keempat, metrik evaluasi. Kinerja model dievaluasi menggunakan 5 indikator kinerja, yaitu accuracy, precision, recall, Evans score, dan AUC. Bab ketiga, hasil dan pembahasan. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1.000 observasi yang merepresentasikan karakteristik ekologis dan lingkungan pohon pada berbagai lokasi pengamatan di Amerika Serikat. Setiap observasi memiliki identifikasi unik atau plot underscore ID beserta koordinat lintang dan bujur. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa titik-titik pengamatan tersebar merata di wilayah Amerika Serikat, yang mengindikasikan cakupan variasi kondisi ekologis yang luas, baik dari segi iklim maupun topografi. Sebaran ini divisualisasikan dalam gambar 3 dan memberikan konteks geografis yang kuat terhadap analisis yang dilakukan. Karakteristik pohon yang meliputi ukuran batang atau DBH, tinggi pohon, tree underscore height, dan ukuran tajuk dalam dua arah, utara, selatan, dan timur barat. Rata-rata DBH sebesar 52,73 cm dengan deviasi standar 27,61, menunjukkan adanya variasi signifikan dari pohon muda hingga dewasa. Tinggi pohon rata-rata tercatat 15,73 meter dengan maksimum hampir 30 meter, mencerminkan perbedaan potensi fotosintesis dan pertumbuhan. Ukuran tajuk pohon juga bervariasi dengan rata-rata sekitar 5,4 meter. Next, next. Faktor lingkungan fisik seperti kemiringan lahan atau slope dan elevasi atau elevation menunjukkan jangkauan altitudinal dari sekitar 100 hingga hampir 3.000 meter di atas permukaan laut. Dengan rata-rata 1.500 meter, kondisi ini memengaruhi faktor iklim mikro seperti suhu dan kelembaban dan yang masing-masing rata-rata berada di angka 20 derajat Celcius dan 59,7%. Nilai Nilai-nilai tersebut menggambarkan kondisi iklim sedang yang masih mendukung pertumbuhan vegetasi secara optimal di berbagai lokasi. Kondisi tanah dianalisis melalui kandungan nitrogen dan fosfor, baik total maupun yang tersedia bagi tanaman, dengan kisaran rata-rata 0,25 sampai 0,51 gram per kilogram. Nilai ini memberikan gambaran umum tentang tingkat kesuburan tanah di setiap lot. Selain itu, indeks biodiversitas Manhinik dan Gleason menunjukkan variasi tingkat kekayaan spesies antar lokasi dari rendah hingga sangat tinggi, yang mencerminkan kompleksitas dan interaksi ekologis. Selanjutnya dijelaskan oleh Filipus. Yang selanjutnya adalah variabel disturbance level. Itu adalah mengelompokkan tingkat gangguan ekologis menjadi 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Sementara itu, high rise index menunjukkan tingkat risiko kebakaran pada skala 0 hingga 1, dengan rata-rata 0,51 yang mengindikasikan bahwa sebagian besar area berada pada tingkat risiko kebakaran sedang. Variabel target dalam penelitian ini adalah health status atau status kesehatan yang mengklasifikasikan kondisi kesehatan pohon menjadi 4 kategori, yakni very healthy atau sangat sehat sebesar 15,6%, healthy sehat 44,1%, subhealthy 8,1%, dan unhealthy
atau keadaan yang tidak sehat, yakni 32,2%. Meskipun mayoritas pohon tergolong sehat, proporsi yang signifikan dari pohon dalam kondisi kurang sehat hingga tidak sehat menunjukkan pentingnya analisis lanjutan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lebih tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sebelum pemodelan dilakukan, data melalui tahap pra-pemrosesan untuk memastikan keseragaman skala dan keseimbangan distribusi kelas target. Variabel numerik distandarisasi menggunakan standar scalar agar memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Karena banyak algoritma pembelajaran mesin sensitif terhadap skala Victor, dataset kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas pada variabel health label, diterapkan teknik smooth pada data latih. Kemudian penyeimbangan kelas very health mendominasi dengan 355 data, sementara kelas subhealthy hanya memiliki 66 data. Ketimbangan ini beresiko menurunkan akurasi model dalam menganalisis kelas minoritas, sehingga smooth digunakan untuk memperbaiki representasi data antar kelas. Sementara penerapan smooth pada data latih, jumlah observasi pada setiap kategori hot label disamakan menjadi 355. Hal ini menciptakan distribusi kelas yang seimbang. Penyamaan ini memungkinkan model belajar secara adil dari setiap kelas tanpa bias terhadap kategori mayoritas. Dampak dari proses resampling ini terlihat jelas pada gambar 4, yang menyajikan perbandingan distribusi kelas sebelum dan sesudah smooth, sekaligus menegaskan pentingnya penyeimbangan data dalam meningkatkan performa klasifikasi. Setelah dilakukan tahapan praproses,an termasuk standarisasi variabel numerik menggunakan standar scalar dan penanganan ketidakseimbangan kelas pada data pelatihan menggunakan smooth, tahap berikutnya adalah membangun model klasifikasi, yakni model yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model like GM atau like gradient boosting machine yang dikenal efektif untuk klasifikasi data skala besar dan efisien dalam waktu pelatihan. Model like GBM ini dilatih pada data latih hasil resampling dan hasil evaluasinya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Akurasi pada data uji mencapai 0,99, sementara akurasi pada data latih mencapai 1,00, yang menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola dalam data dengan sangat baik. Confusion Selanjutnya, matrix akan dilanjutkan kon- oleh Rivaldo. selanjutnya confusion matrix yang ditampilkan pada gambar 5 yang sudah ditampilkan ini mengindikasikan bahwa mayoritas data uji berhasil diklasifikasikan secara akurat oleh model ke dalam kelas yang sesuai. Nah, sebagai contoh, untuk kelas 1, sebanyak 69 observasi diklasifikasikan dengan benar tanpa adanya kesalahan prediksi, menunjukkan performa sempurna dalam mendeteksi kategori tersebut. Demikian pula untuk kelas 3, model mampu mengidentifikasi 85 dari 86 observasi secara tepat, mencerminkan tingkat ketepatan yang tinggi. Evaluasi model menunjukkan hasil yang sangat baik dengan precision dan recall tertinggi mencapai 1 di beberapa kelas, serta F1 score mendekati 1 di seluruh kategori. Hal ini mencerminkan kemampuan model dalam mengenali dan mengklasifikasikan status kesehatan pohon secara akurat dan seimbang. Akurasi keseluruhan sebesar 99% memperkuat keandalan model Light GBM dalam tugas klasifikasi ini. Namun, evaluasi lanjutan seperti validasi silang atau pengujian pada data unseen tetap diperlukan untuk memastikan kemampuan generalisasi model di kondisi nyata. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan yaitu model Light GBM berhasil membangun
klasifikasi kondisi kesehatan hutan secara akurat berdasarkan karakteristik pohon dan faktor lingkungan. Dengan akurasi mencapai 99% setelah melalui proses proses pemrosesan dan penyeimbangan kelas menggunakan SMOTE, evaluasi metrik yang tinggi di semua kelas menunjukkan performa yang stabil, bahkan pada kelas minoritas. Keunggulan Light GBM dalam efisiensi dan skalabilitas menjadikannya pilihan tepat dalam studi ini. Meski demikian, pengujian lebih lanjut dengan data dari lokasi berbeda dan integrasi fitur interpretabilitas diperlukan untuk memastikan generalisasi dan mendukung pengambilan keputusan kehutanan yang lebih efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.